再说。我可不怕。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangzhan, yaitu Youhou dan Tang Wutong dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 128. Yang mana pada Solen 2 episode 128 ini menceritakan Youhou bersama para bentuk rohnya yang akan menemukan logam terlangka dalam sejarah. Bahkan benda itu pun akan membuat kekuatan semua bentuk roh Youhou meningkat meskipun tempat itu sangatlah dingin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah berhasil mengalahkan orang-orang dari sekte ular gunung kemarin pun, Nan Qiuqiu bertanya pada Youhou, kekuatan roh Youhou berada di level berapa sekarang? Youhou pun mengatakan jika dirinya berada di level 76. Mendengar itu pun Qiuqiu terkejut karena saat di turnamen pertarungan roh, Youhou masih berada di level Raja Roh 5 Cincin. Dan bagaimana bisa kecepatan latihan Youhou secepat ini? Youhou pun mengatakan jika itu hanya keberuntungan. Namun Qiuqiu mengakui jika Youhou benar-benar monster di antara monster. Setelah itu pun Qiuqiu memberitahu letak mata air dingin yang mengandung aura spiritual yang pekat, yang mana di bawah mata air dingin ini ada gua dengan batu mineral aneh. Youhou pun merasa jika ada sesuatu yang menariknya dari bawah air tersebut. Qiuqiu pun meminta Youhou turun sedangkan dirinya akan berjaga di luar. Dan Qiuqiu berpesan meskipun Youhou mempunyai es ekstrim namun jangan memaksakan diri. Yang mana jika Youhou tidak tahan dengan suhu dinginnya, maka lebih baik Youhou segera naik. Dengan cepat pun, Youhou langsung nyemplung ke sana. Di sini pun Youhou merasakan jika auranya memang sangat pekat luar biasa. Youhou pun teringat cerita Qiuqiu tadi jika dulu ada seorang leluhur yang menggali sepotong kecil batu mineral dari dalam. Dan di dalamnya terkandung aura atribut es yang pekat. Serta batu mineral itu sendiri juga menunjukkan sifat logam. Yang mana karena itu, leluhur tersebut mewariskan keyakinan jika di dalam gua ini terdapat jalur tambang yang memiliki logam langka beratribut es. Teringat itu pun Youhou merasa jika mungkin logam langka ini bisa membantu Youhou menerobos Doulu Roh. Youhou pun mengakui jika kekuatan elemen langit dan bumi atribut es ini sangatlah murni. Dan bagi Youhou, tempat ini memang adalah tanah harta karun. Terlihat Youhou langsung menggunakan perlindungan Kaisar Es untuk masuk lebih dalam. Di sini pun Youhou merasakan jika suhunya hampir sama dengan mata air es ekstrim di sumur es api Yin Yang. Dan Youhou terus masuk untuk mencari sumber mata air dingin ini. Setelah menemukan gerbangnya pun, Youhou langsung menggunakan mata takdirnya untuk membuka gerbang tersebut. Dan Youhou juga menggunakan pisau penjaga kehidupannya untuk menggambar sebuah formasi dan membuka gerbang itu. Setelah terbuka pun, Youhou langsung masuk ke sana. Sementara Qiuqiu merasa jika ibunya memberikan wilayah rahasia ini pada Youhou adalah pilihan yang tepat. Karena Youhou ini adalah jenius di antara jenius. Dan Nan Qiuqiu yakin jika hanya Youhou lah yang akan bisa membantu sekte Dilong meraih kembali kejayaan masa lalu. Sementara Youhou yang berhasil masuk pun baru tahu jika ternyata airnya tertahan di luar dan tidak bisa masuk. Setelah itu pun Youhou perlahan menelusuri tempat ini lebih dalam. Di sini pun Youhou bingung karena dirinya masih bisa merasakan kedinginan padahal Youhou mempunyai es ekstrim. Kemudian Youhou pun terus melangkah lebih dalam untuk mencari tahu tentang tempat ini. Saat terus masuk pun Youhou terkesan dengan keindahan tempat tersebut. Dan di sebuah ruangan pun semua bentuk roh Youhou muncul karena di tempat ini terdapat kristal dewa es ekstrim. Yang mana itu adalah kristal dewa yang dilahirkan dari gua es 1000 tahun. Dan melihat kristal dewa es ekstrim sebanyak ini, Bing Bing pun yakin jika pasti ada gua es 1000 tahun. Bing Bing pun memberitahu jika untuk master roh dan monster roh atribut es, ini adalah harta karun yang sangat langka dan sulit didapat. Di sini pun Youhou tidak tahu apa yang disebut kristal dewa es ekstrim itu.
Bingbing pun memberitahu jika kristal Dewa Es Ekstrim adalah logam yang dilahirkan bersama sumsum es 1000 tahun, yang mana kekuatan elemen langit dan bumi atribut es dari sumsum es 1000 tahun keluar kemudian diserap oleh cadangan mineral logam di jalur tambang sekitar. Dan hal itu membuat sifat cadangan berubah, kemudian perlahan berevolusi menjadi kristal Dewa Es Ekstrim. Dan ini adalah jenis logam yang sangat langka. Bahkan ini termasuk logam yang paling keras sekaligus paling lentur. Akan tetapi tiba-tiba saja muncul bola es dengan aura yang kuat, dan bola es itu pun menyedot es-es di sekitar ke dalamnya. Setelah itu pun kumpulan es-es tersebut membentuk sebuah tubuh dan kemudian jadilah seekor monster. Di sini pun Tianmeng tahu jika itu adalah raksasa roh batas nol yang khusus memakan kristal Dewa Es Ekstrim. Bahkan Tianmeng beberapa kali hampir mati di tangannya. Terlihat Yuho langsung menyerang makhluk itu menggunakan cakar emas gelapnya karena Yuho tidak mau memberikan kristal Dewa Es Ekstrim ini kepada makhluk tersebut. Akan tetapi Yuho mengakui jika ini memang sangat keras karena serangannya tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Di sini pun Bingbing meminta Yuho untuk menggabungkan Es Ekstrim ke dalam cakar emas gelapnya. Dengan cepat pun Yuho melakukan saran dari Bingbing dan kembali menyerang makhluk itu. Dan di sini Yuho baru tahu jika setelah dia memasukkan es ekstrim ke dalam cakar emas gelap, muncul semacam daya tarik dari dalam kristal Dewa Es Ekstrim. Bahkan Yuho pun bisa dengan mudah memotong dan mengubah strukturnya. Di sini pun Bingbing meminta Yuho jangan lengah karena alasan kristal Dewa Es Ekstrim disebut sebagai kristal dewa karena dirinya sendiri sudah berevolusi ke tingkat hingga memiliki kekuatan hidup tertentu. Dan untuk mengalahkannya, mereka harus menekan energi inti di dalamnya. Mendengar itu pun Yuho mengajak untuk menyerang secara bersama. Terlihat semua bentuk roh Yuho ini pun langsung bergerak untuk menyerang secara bersamaan. Setelah itu pun Bingbing langsung mengeluarkan teknik amarah Kaisar Es. Dan kemudian pun Yuho juga langsung menggunakan ledakan es setelah melihat Suinu menyerang. Dan hal itu pun mampu menghancurkan inti dari makhluk tersebut. Terlihat Suinu langsung melindungi semua orang dari ledakan tersebut. Yuho pun mengakui jika itu memang logam yang paling keras sekaligus paling lentur. Yang mana jika digunakan untuk membuat pemandu roh, maka performanya pasti jauh melampaui semua pemandu roh lainnya di level yang sama. Terlihat Yuho langsung menggunakan teknik mengendalikan bangau menangkap naga untuk mengumpulkan benda tersebut. Dan Yuho yakin jika dengan jumlah kristal Dewa Es Ekstrim sebanyak ini pasti bisa langsung menyelesaikan masalah sekte Tang yang sedang kekurangan bahan baku pemandu roh. Di sini pun Bingbing merasa jika sepertinya semua kristal Dewa Es Ekstrim sudah berhasil ditambang. Kemudian di sini pun Tianmeng mengingatkan Yuho agar jangan sampai kehilangan yang lebih berharga. Karena sumsum es 1000 tahun di dalam gua adalah harta karun dunia yang lebih berharga. Saat masuk pun Yuho merasa jika elemen es di sini sudah sangat pekat hingga Yuho tidak bisa menyerapnya. Tianmeng pun memberitahu jika di dalam sumsum es 1000 tahun yang belum diolah, kekuatan langit dan bumi yang terkandung sangat kacau. Maka dari itu pun Yuho harus berhati-hati. Apalagi suhu di depan mungkin sudah mendekati nol mutlak. Setelah itu pun mereka masuk ke dalam sumur es di depan mereka. Tak lama setelah itu pun mereka sampai di tempat dengan aura es yang sepertinya bahkan bisa membekukan jiwa. Dengan cepat Yuho menggunakan mata iblis ungunya untuk memeriksa tempat ini. Dan Yuho pun langsung terpesona dengan keindahan tempat tersebut. Karena tempat itu berbeda dengan dingin ekstrim yang tersimpan dalam kristal Dewa Es. Yang mana dingin di sini sama sekali tidak bisa tersimpan. Bahkan udaranya seperti menjadi kental. Setelah itu pun Bingbing memperlihatkan sumsum es 1000 tahun yang dimaksud. Saat akan menyentuh pun Yuho dikejutkan karena dirinya tidak bisa menyerap kekuatan elemen langit dan bumi atribut es dari sumsum es 1000 tahun ini. Bingbing pun memberitahu jika ruang di sini terlalu kecil sehingga hawa dingin tidak bisa keluar dan sepenuhnya mengendap di sini. Maka dari itu, suhu super rendah di sini adalah yang pertama kali mereka lihat seumur hidup. Bahkan jarak dari nol mutlak hanya kurang dari 5 derajat saja, yang mana berarti suhunya jauh lebih rendah dari es ekstrim milik Yuho. Maka dari itu, untuk sementara tidak bisa menyerap. Yuho pun terkejut karena es ekstrim bukan berada di suhu nol mutlak. Bingbing pun memberitahu jika suhu di bawah minus 150 derajat sudah masuk wilayah es ekstrim. Akan tetapi itu masih ada jarak yang besar dari nol mutlak yang sebenarnya.
Sedangkan nol mutlak adalah suhu terendah yang hanya ada dalam teori dan adalah wilayah yang hanya bisa dimasuki oleh dewa. 就迈入极致之冰的领域了。 Kemudian Bing Bing memberitahu jika keempat bentuk roh Yuhao ini akan menyerap sumsum es 1000 tahun ini dulu, kemudian menurunkan konsentrasi hawa dingin di sini. Dan setelah itu, Yuhao bisa menyerap secara bertahap. 踏足的领域， Saat mereka akan menyerap bersama pun, Bing Bing menghentikan itu. Karena Bing Bing harus menyerap setidaknya setengahnya dulu dari sumsum es 1000 tahun ini. Mendengar itu pun Tianmeng merasa jika jangan-jangan Bing Bing ingin menggunakan sumsum es 1000 tahun ini untuk membentuk kembali tubuh fisik. Kemudian dia akan berupaya lepas dari Yuhao dan hidup mandiri. Mendengar itu pun Bing Bing meminta Tianmeng untuk berpikir sedikit. Dan Bing Bing bertanya di antara semua bentuk roh Yuhao siapa yang satu-satunya memiliki es ekstrim. Bing Bing pun memberitahu jika dirinya bukan hanya punya es ekstrim, namun dirinya juga adalah roh pelindung Yuhao. Maka dari itu Bing Bing akan menyerap kekuatan elemen langit dan bumi atribut es secara maksimal. Bahkan bisa mengubah sebagian kekuatan langit dan bumi ini menjadi kekuatan asalnya dan menyimpannya untuk sementara. Dan nanti saat Yuhao mengumpulkan inti jiwa kedua, baru Bing Bing akan memasukkan semua kekuatan langit dan bumi ini ke dalam tubuh Yuhao. Bing Bing juga memberitahu jika Master Roh umumnya harus di tahap titel Dowulwo baru mengumpulkan inti jiwa. Sedangkan karena Tianmeng, Yuhao sudah mengumpulkan inti jiwa pertama di level Sage Roh. Yang mana karena itu, kesulitan saat mengumpulkan inti jiwa keduanya akan sangat luar biasa. 而且能将这部分天地元力 Namun saat itu, Bing Bing akan memasukkan kekuatan elemen langit dan bumi atribut es baru bisa meningkatkan level keberhasilan ke maksimal. 等到宇浩凝结第二魂核时， Di sini pun Tianmeng meminta maaf kepada Bing Bing karena sudah salah paham tadi. Bing Bing pun mengatakan jika dirinya tidak mungkin lepas dari Yuhao dan hidup secara mandiri. Karena saat di lembah cinta Yin Yang, dirinya juga sudah berjanji untuk bersama Tianmeng. Mendengar itu pun, Tianmeng meminta Bing Bing untuk mengatakannya lagi. Akan tetapi kelakuan Tianmeng ini malah membuat Bing Bing kembali marah padanya. 你还要我？ Kemudian Bing Bing memberitahu jika para bentuk roh ini akan menyerap sumsum es 1000 tahun itu lebih dulu. Sedangkan Yuhao sendiri hanya bisa menyerap sebagian kecil karena efek sumsum es 1000 tahun terlalu kuat. Dan jika Yuhao menyerap terlalu banyak, sangat mungkin akan seperti Tianmeng dulu yang jatuh dan tertidur. Dan jika Yuhao tidur ribuan atau puluhan ribu tahun, maka semuanya akan terlambat. Terlihat Bing Bing pun langsung menyerap sumsum es 1000 tahun itu. Melihat itu, Yuhao menyadari jika kesadaran spiritual Bing Bing dan energi besar yang terkandung dalam sumsum es 1000 tahun ini perlahan membuatnya menjadi bentuk kehidupan baru dengan tubuh dari energi atribut es. Terlihat Bing Bing pun berhasil menyerap 9 batang. Setelah itu pun giliran Tianmeng untuk menyerap. Dan terlihat jika Tianmeng hanya mampu menyerap 3 batang. Kemudian terlihat jika oktagonal yang menyerap itu dan berhasil menyerap 6 batang. Dan yang terakhir adalah Suenu. Di sini pun Yuhao menyadari jika kecepatan Suenu menyerap sumsum es 1000 tahun lebih cepat dari Bing Bing. Bahkan Suenu ini mampu menyerap hingga 13 batang. Terlihat Suenu ini pun teringat semua kejadian masa lalu hingga dirinya menjadi bentuk seperti sekarang ini. Dan di sini pun Suenu juga kembali ke bentuk aslinya setelah ingatannya pulih karena menyerap benda tadi. Yang mana kekuatan aslinya juga pulih dan sepertinya diselimuti aura kemarahan. Terlihat Yuhao sedikit panik karena Suenu ini sudah tidak selembut tadi. Di sini pun Bing Bing bertanya apakah ingatan Suenu sudah kembali. Akan tetapi Suenu kembali memanggil Yuhao dengan sebutan ayah dan berterima kasih karena selama ini Yuhao sudah merawatnya. Terlihat Yuhao masih menolak panggilan itu karena saat itu Suenu baru lahir tanpa ingatan. Di sini pun Suenu mengatakan jika saat terlahir kembali dirinya sudah bukan lagi gadis salju es surgawi yang dulu, melainkan bayi yang sepenuhnya baru. Dan karena mereka sudah terhubung darah, maka dari itu Yuhao tentu saja adalah ayah dari Suenu ini. Dan Suenu ini tidak bisa membalas hutang budi atas kelahirannya kembali. Maka dari itu Suenu berjanji akan terus menemani Yuhao selamanya dan untuk menantang level tertinggi ranah Master Roh. Bahkan jika Yuhao gagal, Suenu juga akan menemaninya sampai akhir hidup. Di sini pun Suenu juga berterima kasih kepada Bing Bing. 是那一层至高的境界。 Dan Suenu mengatakan saat kekuatan roh Yuhao ayahnya itu meningkat ke 8 cincin, maka Yuhao harus pergi ke ujung utara ekstrim. Karena di sana ada tempat yang cocok untuk Yuhao berlatih dan menerobos. 谢谢你，冰儿。
Di sini pun Suenu juga melihat kekuatan Ditian dalam tubuh Yu Hao ini. Namun meskipun Ditian adalah dewa binatang yang ditakuti oleh semua binatang buas, akan tetapi Suenu ini sama sekali tidak takut. 和你修炼突破的地方。 Melihat wibawa Suenu tanpa amarah, Yu Hao menyadari jika ini barulah pemimpin dari 3 raja besar utara ekstrim, yaitu Suenu, sang gadis salju es surgawi. 别的凶兽怕了。爸爸，等你的魂力提升。 Dan pada Solen 2 episode 129, terlihat Yu Hao akan kembali ke kota naga untuk menghadapi para prajurit dari Kekaisaran Ryu. Akan tetapi mereka sudah menyiapkan jebakan untuk menangkap Yu Hao ini. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 128 ini. Ternyata sumsum es 1000 tahun ini sangat hebat ya, karena bahkan mampu membuat ingatan Suenu kembali seutuhnya. Akan tetapi agak geliat mendengar seorang Suenu dalam bentuk dewasa memanggil Yu Hao dengan sebutan ayah. Dan seperti apa jebakan yang sudah dipersiapkan Kekaisaran Ryu untuk Yu Hao, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 129. Akhir kata, selamat berakhir pekan yang indah ini dan see you next episode.